Selamat datang di Sekolah Islam Dian Didaktika. Selamat datang di kampus pendidikan yang mengedepankan pendidikan budi pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Wibowo, Guru SM Islam Dian Didaktika. Saya merupakan mahasiswa PPL PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Prodi Seni Rupa LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 7B SM Islam Dian Didaktika dengan mata pelajaran membuat gambar ragam hias. Model pembelajaran PJBL. Nomor peserta PPG 20.02.15.02.57.09.30. NIM PPG 22356083. Nomor ujian 2023224761. Selamat mengapresiasi. Terima kasih. Kita buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anakku yang sangat Bapak sayang dan Bapak cintai ya. Oke, kali ini Bapak akan memberikan materi ya tentang seni rupa gambar ragam hias yang Bapak tampilkan. Nah, kemudian ya, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu supaya sekali lagi apa yang kita lakukan selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Nah, Bapak minta salah satu dari Ananda yang biasa untuk kegiatan di pagi hari. Silakan, Reza, maju ke depan untuk membuka dan berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Wajibillahirobbil wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Anda bisa ya. Oke, kemudian seperti biasa sebelum kita mulai ke pelajaran ya, kita coba absensi terlebih dahulu. Untuk kelas 7B langsung saja ya, mungkin Bapak tidak bertanya lebih jauh lagi. Kelas 7B ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Iya. Siapa? Ada yang tidak hadir? Hadir? Aira sakit. Oh, siapa namanya? Aira. Aksan? 15. 15. Oke, terima kasih. Kemudian untuk berikutnya, sebelum kita mulai pelajaran, kita aspek dulu ya supaya sedikit menghangatkan pikiran kalian ya, karena kita akan berkecimpung lebih banyak lagi berkaitan dengan materi hari ini. Apa yang kalian lihat dari tayangan di layar berikut ini? Temukan hewan yang sedang bersembunyi. Ada yang tahu? Kuda. Hewan yang bersembunyi. Ya, ada yang tahu? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Hidden. Background. Itu ada tulisan. Ada tulisan. Oke, kita coba. Ya. Jawabannya adalah The Hidden Tiger. Ya, tahu di mana posisinya? Ini ya, T H E Hidden Tiger. Ya. Oke. Baik, ini sepintas untuk mereview ya, mengingatkan dan menekankan kembali kegiatan hari ini. Maka kegiatan kali ini kita pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, ya tujuan pembelajaran adalah prosedur dan langkah-langkah membuat gambar ragam hias dengan kreatif. Yang kedua, merancang karya motif gubahan bentuk ragam hias dengan aplikasi Canva.
Syukur-syukur kalau seandainya kalian bisa ada Photoshop mungkin tidak masalah. Tapi kalau tidak bisa, ya mungkin kanvasnya tidak masalah juga, ya. Oke ya, dengan kreatif. Kemudian yang ketiga, mempresentasikan hasil karya kalian, ya, ragam hias ke dalam pameran virtual. Ya, kita menggunakan aplikasi Artscape. Itu kan bahas dengan bahasa yang baik dan benar. Oke ya. Oke. Berikutnya, apa itu ragam hias? Ya. Langkah apa saja yang akan dikerjakan? Ada yang tahu? Dan ada yang bisa menjawab? Oke, kalau tidak, kita masuk pada literasi dulu, ya. Oke, kita lihat tayangan apa yang kita tampilkan hari ini. Oke, baik. Sampai sini dari abstraksi tadi ada yang sudah bisa menangkap? Ada kata biasa berapa? Bahwa karya tercipta dari bentuk satu, flora, fauna, figuratif dan geometris. Ya, intinya itu. Ya, oke. Kemudian yang kedua, kita belum menjawab pertanyaan pada abstraksi tadi. Maka kita masuk pada materi. Ya, di sini ada peta konsep yang nanti kalian akan jabarkan dalam satu bentuk karya, satu bentuk praktek. Ya, yang pertama dari proses menggambar ragam hias itu dibagi menjadi beberapa jenis dari figuratif, geometris, fauna dan flora. Kemudian diturunkan lagi menjadi motif dan pola. Ya. Semua ini akan kalian buat menggunakan, kalaupun di sini arahnya pada manual, ya. Tapi Bapak berharap karena arahnya pada teknologi, maka kalian bisa menggunakan aplikasi Canva.
Ya, oke. Nah, ini kita menggunakan materi AI. Apa itu AI? Artificial. Oke ya. Ini kita coba ya akan menjelaskan dari gambar Pak Fajar. Apa pengertian ragam hias? Ragam hias adalah karya seni rupa dari penggambaran bentuk imajinasi, pikiran, dan kreativitas seniman yang dituangkan dalam bentuk gambar dekoratif baik itu berupa flora, tumbuhan, fauna binatang, geometris, dan figuratif objek manusia. Ragam hias atau ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah. Menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan stilasi, penggayaan, dengan menyederhanakan bentuk objek yang menjadi sumbernya dengan pertimbangan keindahan. Oke ya, jadi pengertian ragam hias sudah kalian jawab di materi kali ini. Ya. Kemudian ya, motif ragam hias. B. Motif ragam hias. Ragam hias merupakan karya seni rupa yang diambil dari bentuk-bentuk flora, fauna, figuratif, dan bentuk geometris. Ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi. C. Pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi 4, zigzag, garis silang, segitiga, dan lingkaran. Oke, ya. Jadi pola ragam hias banyak sekali ya. Bisa jadi bentuknya itu seperti garis segi 4, zigzag, garis silang, segitiga, dan lain sebagainya. Oke, di dalam motif ragam hias ini seperti apa? Kita coba nih. Ragam hias flora atau vegetal. Ragam hias berarti di sini terinspirasi dari objek gambar alam flora ataupun tumbuhan, ya, atau tanaman. Nah, kemudian pada fauna sendiri ya diambil dari binatang, ya. Kalian bisa menstilasi atau mengubah dari bentuk sederhana menjadi yang bentuk luar biasa. Ya, silakan bisa dikreasikan atau kalian bisa mencari template di Canva tersebut. Ya, kemudian ragam hias figuratif atau bentuk manusia, ya, pola atau bentuknya bermacam-macam. Dan ini biasanya digunakan di adat istiadat, ya, sebagai bentuk kebudayaan kekayaan Indonesia. Kemudian ragam hias geometris. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ada bentuk macam-macam. Salah satu adalah bentuk sudut, bidang, dan ruang. Di sini apa namanya? Bentuk seperti ini. Nah, tawung, ya, betul. Ya. Oke, kemudian ya kita coba ya kita kaitkan dengan nanti proses kalian presentasi di Artscape, ya, virtual gallery. Nah, seperti apa? Kita coba masuk di link video ini. Ya. Nah, kita jelaskan tentang pameran. Apa itu pameran? Nah, artinya kalian sudah pernah tahu tapi belum masuk dalam dunia pameran tersebut. Dan maka hari ini Bapak menjelaskan sedikit pameran. Nah, ini pengalaman dari tahun sebelumnya, tahun 2021 tentang pameran Jackson, yang dimana di sini menggunakan full space, ya. Tidak jauh beda dengan produk Artscape. Apa saja ya? Joining us on this journey. Jangan lupa untuk buat karya-karya yang kalian sukai lewat QR code.
Kalian juga bisa mengulas kembali dengan foto-foto pameran Ini perbandingan saja ya dari program virtual galeri ya ataupun pameran, di mana menggunakan yang pertama Workspace sama Artscape. Ya, nanti kita akan menggunakan yang kedua. Ya, seperti apa? Gambarnya sedikit aja. Ya, ini namanya Artscape. Ya. Kemudian, fungsi ragam hias di sini dijelaskan sebagai seni murni ornamen yang berfungsi untuk memberikan nilai tambah estetika, ya, sebagai simbolis. Jadi ada dua, sebagai nilai bentuk seni murni atau sebagai bentuk simbolis. Kemudian teknik ragam hias di sini kita menggunakan Canva. Apa itu Canva? Pastinya aplikasi yang sudah tidak asing buat kalian, dan ini pun hampir sama dengan bentuk CorelDRAW atau aplikasi yang biasa digunakan untuk program grafis. Ya, namun kemudahannya adalah bagaimana kalian bisa mencari template ataupun bentuk-bentuk yang ada di Canva. Ya. Kemudian yang kedua, Canva adalah platform yang lebih mudah dan lebih cepat untuk membuat desain grafis. Ya. Kalau kalian mau mencetak itu bisa menggunakan Canva, ya, program Canva. Oke. Nah, dan sudah kita buat, ya, nanti sudah Bapak sampaikan, ya. Kemudian kita masuk pada LKPD. Nah, apa itu LKPD? Lembaga Kerja Peserta Didik, di mana kalian akan membuat satu karya, ya, bisa didiskusikan dengan teman sebelahnya atau berdua nanti pada saat proses presentasi, atau kalian buat karya sendiri boleh, ya. Bapak memberikan kebebasan, ya, tidak harus berkelompok, sendiri pun tidak masalah, ya, asal kekuatan kalian pada saat proses membuat ragam hias benar-benar ada. Oke, ini kriterianya. Ya, yang pertama, aktivitas yang perlu kalian lakukan membuat bisa melihat contoh gambar, kemudian siswa bisa membuat karya di Canva, ya, sampai proses finishing. Jadi tidak setengah-setengah kalian buat gambar karya di Canva sampai tidak selesai, tapi harus selesai, ya. Kemudian kriteria penilaiannya adalah ide, kreativitas, komposisi, ya. Kemudian setelah kalian sudah selesai, bisa kalian presentasikan di virtual galeri. Nah, untuk LKPD-nya sebentar. Nah, oke. Kemudian bentuk penilaiannya. Nah, ini instrumennya. Yang pertama, sebagai indikatornya, mengembangkan motif hias menjadi karya kreatif, kemudian mengoperasikan Canva, dan yang ketiga adalah mencipta ragam hias, bisa bentuk gabungan antara flora, fauna, dan figuratif plus geometris. Silahkan saja, ya, bagaimana kalian bisa mengkreasi karya tersebut ke dalam bentuk karya lebih kreatif lagi. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, silakan nanti kalian bisa siap-siap untuk membuka alat atau komputernya. Ya, yang jelas untuk proses penilaiannya sudah Bapak sampaikan, deskripsinya pun sudah Bapak sampaikan juga. Ya, salah satunya adalah satu, bersikap kreatif, ya, originalitas ide, kemudian penggunaan aplikasi Canva tersebut. Nah, oke. Silakan kalian buka Canva dan langsung bisa dipraktekkan. Ya. Oke. Kalau belum jelas bisa ditanyakan kepada Pak Fajar. Ya. Ya, silakan prosesnya gimana? Weh, sudah ini ya, sudah dibikin dari sebelumnya ya. Oke, sudah persiapan sebelumnya. Kita kalian sudah cukup punya inisiatif untuk bisa menyelesaikan kegiatan yang Bapak sampaikan sebelumnya. Ya, coba dikasih. Ya. Oke. Oke. Kalau sudah, nanti kalian bisa mengupload ke artwork yang sudah Bapak kirim ke salah satu teman kalian. Ya, coba kalian bisa buka artworknya. Linknya sudah dibagikan? Sudah ya. Silakan bisa dibuka. Atau buka di artworknya.
langsung aja ke arsip. Silakan bisa buka arsip. Kalau bisa mengetahui ya bagaimana kalian akan berselancar dalam dunia galeri kamera. Oke. Ini dari bentuk apa nih? Geometris? Oke, ini geometris ya. Selain bentuk makhluk hidup itu ada geometris, ya. Oke. Prosesnya. Oke, ya. Seperti ya. Ya, seperti itu. Oke. Sudah. Yes. Sudah. Ada yang sudah jadi selesai? Coba bisa angkat tangan. Ya, sudah selesai? Wes, mantap. Si Reza sudah selesai ternyata ya. Sudah diupload ke arsip yang Bapak sediakan linknya? Sudah ya? Oke. Sudah kelihatan tuh. Mantap ya. Oke. Oke, Bapak foto dulu. Oke, proses ya. Ya, silakan yang belum selesai bisa diselesaikan. Nah, silakan. Sudah proses ya? Sudah diawali dulu. Oke. Cari kata kuncinya boleh, ya. Ya. Oke. Nah, kalian sudah dimasukkan? Mana karya kamu? Ini karya kamu ya? Iya. Oh, hebat ya. Oke, mantap. Karya kamu mana, Nak? Yang ini, Pak. Yang mana? Yang ini. Oke, sip, mantap. Karya yang ini? Oh, sedang proses ya. Wih, bentuk wayang. Iya, Pak. Ya, oke. Ini udah selesai. Wah, hebat. Oke, sip. Ya. Jadi polanya 3 jenis. Utamanya adalah flora fauna figuratif sama bentuk geometris. Kalau sudah selesai langsung bisa diupload dan kita coba presentasi. Siapa yang sudah siap presentasi untuk kegiatan kali ini? Baik, kita buka dulu ya. Step yang sudah Bapak sediakan dan sudah bisa kalian masukkan cara mandiri untuk kegiatan kali ini. Ya. Oke. Kita masuk pada step yang sudah kalian buat. Kita masuk kegiatan pameran seni rupa, ya. SMP Islam Dian Didaktika, ya. Untuk yang pertama, silakan kalian bisa memproses kegiatan kali ini dengan presentasi. Nah, kita masuk ya. Nah, di sini secara mungkin virtual, secara mungkin mungkin bagi kita di dalam dunia maya ya. Nah, kita pameran bisa diadakan di virtual. Nah, ada beberapa yang sudah diupload ya di sini. Nah, ruangan sudah Bapak sediakan dan ini adalah karya-karya kalian. Nah, ini betul karya Reza? Yang itu. Oke ya, sip. Oke, ini berikutnya, ini karya siapa? Coba angkat tangan. Oke, ini sudah selesai juga. Ini karya siapa? Karya siapa? Karya ayah, Pak. Karya ayah. Oke, siapa yang sudah siap untuk presentasi? Ya, menjelaskan tentang karya tersebut. Ya, ini cukup cak semuanya ya. Yuk, siapa yang mau presentasi?
atau Bapak tunjuk? Oke, jelaskannya apa aja ya? Yang pertama dari konsep yang sudah kalian buat ya, satu dari segi warna, oke warna, backgroundnya apa yang diambil? Kenapa menggunakan warna biru, merah, kuning dan sebagainya? Pasti punya filosofi atau makna tersendiri yang kalian suka. Kemudian kenapa dipilih bentuk geometris? Ya, biasanya kalian bisa minimal kalian mengetahui pola bentuknya dulu. Kalau masalah filosofi berkaitan dengan keagungan berkaitan dengan adat istiadat, silakan nanti kalian bisa searching dulu di internet. Ya. Tapi yang jelas kalian bisa menjelaskan bentuk model-modelnya ataupun pola-polanya yang kalian sudah buat. Oke, silakan. Mungkin dari Reza boleh. Ini sifat dan bentuknya adalah kerja mandiri dan kelompok. Boleh kalian presentasi sendiri boleh, atau berkelompok juga tidak masalah. Maksimal berapa Pak? Maksimal 2 orang saja. Ya, supaya saya saling komunikasi dengan satu sama lain untuk memperkuat karya kalian tersebut. Oke, silakan. Mana? Ya, silakan Hana. Boleh kelompok, boleh berdua. Ini karyanya mana nih? Karya Hana. Ya. Yang? Oh ya ini, yang ada burungnya ya. Ini. Yang mana? Nah. Oh berarti. Oke, kita menuju. Nah. Oke. Oke, silakan. Oke, akan dipresentasikan oleh Ana dan rekannya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil ragam hias kami yang tadi kami buat di kakak. Jadi di gambar ini ada kita pakai backgroundnya warna ungu karena warna ungu itu melambangkan keberanian. Terus di sini di tengahnya ada gambar burung yang melambangkan kebebasan. Terus di sini ada ikan yang menggambarkan kesegaran. Lalu di sini ada bentuk flora dan di sini ada megamendung. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Cukup luar biasa sekali ya. Kita sudah mempresentasikan apa yang sudah kalian gambarkan dan ceritakan dan sudah kalian buat. Oke, satu lagi ya, mungkin perwakilan saja ya. Dari beberapa karya mungkin Bapak tidak semuanya untuk menyuruh kalian presentasi, tapi mewakili karya-karya yang ditampilkan di aspek galeri ini. Oke, kita menuju pada mana ini? Kita pilih. Nah, yang lihat ya. Siapa tadi? Saya yang jalan-jalan. Nggak apa-apa ya. Nah, ini bagus nih. Nah, Reza, oke. Nah, kita lihat ini siapa kali siapa? Kali siapa? Oke. Siap presentasi? Oke, silakan. Mau berdoa boleh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan karya ragam hias saya. Jadi untuk karya ragam hias saya memilih ragam hias flora karena bunga SCP itu melambangkan keindahan. Terus di pinggir-pinggirnya juga terdapat ada
edukatif dan luar biasa sekali setelah Bapak melihat beberapa karya dan kalian bisa memasukkan ke dalam pameran virtual kali ini ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan ya, dari proses awal sampai akhir sampai kalian memasukkan ke dalam museum galeri atau pameran galeri, ada yang mau ditanyakan? Fungsi ragam hias itu apa sih? Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Oke, kita sedikit ke belakang ya. Artinya Bapak yang Bapak sampaikan pada materi 1 sebagai apa? Simbol. Ya, simbolis ya. Kemudian sebagai apa lagi? Ya. Di sini di materi Bapak sampaikan dari materi yang sudah Bapak berikan. Ya. Oke. Ada yang tahu nggak? Oke. Ada yang tahu? Fungsi dari ragam hias ya. Salah satu karya seni murni ya. Di mana di sini disampaikan atau dituliskan memberikan nilai tambah estetika atau keindahan suatu benda atau suatu karya. Yang kedua sebagai nilai simbolis ya, di mana ini berkaitan dengan adat istiadat, agama dan sistem sosial ataupun secara apa? Mungkin kemasyarakatan. Oke, ada lagi yang bisa kan? Tidak ada. Ya. Jadi jelas ya tentang bagaimana kalian sudah dari awal sampai akhir kalian membuat tentang ragam hias. Oke. Nanti karya kalian ya akan Bapak publish di mungkin dunia maya ataupun internet yang kita nanti kalian bisa melihat dan bisa menyampaikan pada teman-teman lain bahwa kalian juga layak ya, kalian bisa ditampilkan di dunia internasional. Oke ya. Oke. Oke, sebagai penutup untuk kegiatan kali ini ya, kita simpulkan bersama-sama bahwa ragam hias memiliki pola bentuk gambar teratur dan pola bentuk gambar yang tidak teratur. Tadi ada dua ya, teratur dan tidak teratur. Kemudian yang kedua terdiri dari flora, fauna, geometris dan figuratif ya. Dalam gambar ragam hias juga harus memperhatikan apa? Komposisi ya. Kemudian proporsi, jadi tidak asal kalian bentuk ya, tapi punya kanan kiri yang sama ya. Kemudian punya nilai keseimbangan dan harmonisasi. Nah, berikutnya adalah kita coba untuk materi di kemudian hari atau pertemuan berikutnya. Nanti kita coba siapkan, yaitu apa? Setelah kalian mempelajari ragam hias secara mendetail dan sampai pada hasil yang luar biasa, maka kita akan perkuat lagi ya, kita ada tahapan tingkatan yang lebih tinggi lagi dan lebih mengulik atau mengupas kemampuan dan potensi yang kalian miliki, yaitu apa? Menggunakan aplikasi ragam hias ke dalam materi logam ya, logam lunak, yaitu apa? Aluminium ya, dengan teknik embossing. Dan yang kedua, materi dan alat sudah Bapak siapkan, hanya penguatan ide saja dan pendalaman materi yang harus kalian pelajari supaya kalian bisa menghasilkan karya yang lebih luar biasa lagi. Ya, bentuknya seperti apa? Contohnya saja. Ya, seperti ini. Kita aplikasikan pada nilai di logam supaya pada saat nanti kalian jual atau kalian coba ada market day lagi, bisa kalian jual dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, oke ya. Oke, kita coba lihat untuk motivasi ini sebagai arah penutup kegiatan. Ini seekor burung belajar mengamati. Ya, mengamati apa itu? Kerang ya. Nah, dia bisa mendapatkan banyak makanan. Dan tanpa disadari dia menenggelamkan diri ke dalam laut. Tapi ternyata dia bisa menemukan ya, banyak makanan pada saat dia menenggelamkan diri di laut. Maka dia cukup gembira. Melihat
potensi yang dia miliki, ya teman-temannya nggak tahu tuh, ataupun keluarganya nggak tahu cara untuk bisa mendapatkan makanan yang cukup banyak, ya saat dia menenggelamkan diri di dalam laut, ya. Nah, dan mudahnya dia bisa mengambil peran-peran tersebut, ya. Nah, yang mungkin bisa jadi sebelumnya dia dicemooh, tidak dihargai, ya, dalam merasa keberhasilan, maka baru muncul penghargaan dari temannya, dari siapapun, ya. Maka sesungguhnya bersama segala itu ada kemudahan, ya. Dalam surah Al-Quran yaitu apa? Al-Insyirah yang 15. Baik, untuk kegiatan kali ini sebagai penutup dari motivasi dan untuk sekali lagi untuk penutup doa hari ini, ya, membaca doa kafaratul majlis. Kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Sama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya untuk kelas 7B. Tetap semangat, jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk berkarya dan memotivasi diri supaya jadi lebih baik dan lebih baik, ya. Oke, salam berpisah, salam bertemu kembali di acara dan gelombang yang sama di tahap atau minggu pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.